Dengan munculnya laptop Ryzen 6000 di pasaran, laptop Ryzen 5000 ternyata masih bisa dilirik selama ada penurunan harga. Salah satunya memang kami kebetulan lupa review ya tahun lalu, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 5 versi AMD tahun 2021. Lenovo IdeaPad Slim 5 versi AMD ini adalah laptop mainstream kekinian Lenovo yang kastanya ada di atas IdeaPad Slim 3. Desainnya sederhana, punggung dari metal, tapi sisanya polimer, namun finishing doff-nya itu lembut banget dan berkualitas. Ini tuh enak gitu dipegang dan juga diraba-raba intinya. Sebagai laptop, dia bezelnya juga relatif tipis sampai bawah, namun engselnya udah nggak bisa ditidurin. Berkat bezel tipis inilah ukurannya compact meski bukan laptop yang paling tipis. Dari kualitas layarnya sendiri ya nothing special. Ini 14 inch IPS standar, 65% sRGB, 48% DCI-P3, tapi at least lumayan terang ya, 300 nits. Masih oke untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ya untuk editing yang sensitif warna lebih baik colok monitor yang warnanya lebih luas dan akurat. Meanwhile, webcam standar ya, resolusi 720p dan punya privacy shutter karena ini Lenovo. Dan yang kami suka, laptop ini punya full size SD card reader, ditemani dua USB-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya always on di kanan. Lalu di kiri ada charging port, USB-C 3.2 Gen 1 support PD dan DP, bisa di-charge via USB-C maksudnya. Terus ada HDMI dan combo audio jack. Sampel yang kami pegang ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U, yaitu CPU 6 core yang masih kompeten hingga saat ini, dilengkapi RX Vega 7 Integrated Graphics, yaitu integrated graphics yang masih solid dengan RAM 8GB DDR4 dual channel, tapi sayangnya soldered, ya nggak bisa di-upgrade. SSD 512GB bawaannya berupa M.2 2242 yaitu stick pendek, namun masih ada satu slot M.2 2280 buat nanti nambah SSD kalau perlu. Performa CPU masih relevan untuk sebagian besar workload zaman now meski bukan yang paling konsisten dan secara single core udah mulai terasa sepuh. Di tes Blender makan waktu nggak sampai 6 menit yang actually lebih kenceng dari Ultrabook Core i5 atau i7 Gen 11 secara rata-rata sampai sekarang. Terus IGP Vega 7 juga bukan berarti udah obsolete ya, dimana Genshin setting low Full HD masih sangat bisa dimainin, Valorant juga nggak ada masalah di setting low. Nah, cooling itu terdiri dari sistem single fan dual heat pipe yang besar dan ngebuangnya ke arah engsel. Pastinya permukaan keyboard akan hangat saat kerja keras, namun untuk usage normal tidak ada masalah panas di sini. Performa cukup sesuai lah dengan harga yang ditawarkan. Sisanya gimana? Keyboard standar Lenovo ya, backlit 2 tingkat, tombol power pisah, ada fungsi FN lock, namun home, page up, page down, dan end nyatu sama tombol panah. Touchpad tidak ada masalah dengan kualitas standar, speaker berlabel Dolby ya, front firing, cukup mantep ya. Daya tahan baterai sekitar 7 jam, standar buat laptop mainstream, yang penting bisa di-charge via adapter USB-C 65W. Sayangnya, ya nggak termasuk dalam pembelian. Di dalam dus kita masih dapat adapter 65W yang standar. Andai RAM bisa upgrade, IdeaPad Slim 5 ini udah asik. Jadi sementara kalau emang butuh 16GB, nggak ada pilihan lain selain beli yang versi Ryzen 7 di harga 11 jutaan. Apakah menurut kalian laptop ini worth it dengan potongan harga yang diberikan? Perlu diingat kita nggak sekedar dapat Office, Windows, dan garansi, namun juga premium care dan ADP legendaris Lenovo selama 2 tahun. Jaminan servis dan mutu ini sendiri tentu nggak murah. Di luar itu semua, selamat mendang-mending di komentar. Itu dulu soal Lenovo IdeaPad Slim 5 versi Ryzen 5 5500U. Stay safe, stay healthy.